Kita ke informasi berikutnya yang menjadi headline juga dalam pagi ini, ada tersangka pembobol BNI Kebayoran Baru yang ditangkap setelah 17 tahun buron adalah Maria Pauline Lumowa. Ini sudah ditangkap oleh Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla pada 16 Juli 2019. Nah, proses handling over atau serah terima buronan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah yang buron sejak 2003 ini telah berhasil dilakukan. Ya. Kalau kita ingat ya Bayu, Maria Pauline Lumowa ini merupakan salah satu tersangka yang pelaku pembobolan kas Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Kemudian sampai dengan saat ini setelah 17 tahun, akhirnya pemerintah berhasil membawa kembali Maria Pauline ke wilayah Indonesia. Kabarnya akan tiba pada hari ini ya, Kamis 9 Juli 2020. Dan kita akan langsung melihat bagaimana persiapannya karena sudah ada rekan kami Almira. Selamat pagi Almira. Ya, selamat pagi Rati. Silakan. Selamat pagi pemirsa Ratih dan juga Bayu. Saat ini kami sedang berada di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan menanti kedatangan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli beserta delegasi Indonesia pada Sabtu lalu melakukan kunjungan ke Serbia dan berhasil menyelesaikan proses ekstradisi buronan atas nama Maria Pauline Lumowa. Ekstradisi adalah proses di mana tersangka berada di negara lain kemudian juga diserahkan kembali ke negara asal untuk melakukan persidangan lebih lanjut sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Dari informasi yang berhasil kami himpun, delegasi Indonesia dijadwalkan akan tiba di tanah air pada pagi hari ini, namun tetap nanti harus melakukan prosedur kesehatan dengan melakukan pengecekan di kantor kesehatan pelabuhan. Nanti juga akan diadakan konferensi pers pada pukul 10.55 atau pukul 11. Dan sebelumnya proses ekstradisi ini memang sempat mengalami kendala. Salah satunya ialah upaya dari Maria Pauline yang selalu ingin lepas dari proses jerat hukum ataupun proses ekstradisi, dan juga ada salah satu negara di Eropa yang proses ekstradisi ini tidak ingin terwujud. Kemudian juga dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menuturkan proses ekstradisi Maria Pauline ini tidak lepas dari hubungan timbal balik pada tahun 2015 yang mana ini Indonesia sempat mengabulkan permintaan pemerintah Serbia untuk melakukan proses ekstradisi atas pelaku pencurian data nasabah Nicole Ilif. Untuk diketahui bersama pemirsa Bayu dan juga Ratih, Maria Pauline merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat letter of credit fiktif. Kemudian pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun pada tahun 2003 dengan kurs pada saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki oleh Maria Pauline Lumowa dan juga Adrian Wawuruntu. Kemudian pada 2003 pihak BNI ini melihat adanya kejanggalan, begitu mencurigai peminjaman yang dilakukan oleh Maria Lumowa, kemudian melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri. Namun 1 bulan sebelum Maria ditetapkan sebagai tersangka, Maria melakukan perjalanan ke Singapura begitu. Dan juga ini selama tahun 2009 ini diketahui Maria melakukan perjalanan pulang pergi begitu dari Belanda dan juga ke Singapura begitu untuk melarikan diri untuk lepas dari jerat hukum. Maria Pauline Lumowa nantinya akan menghadapi proses hukum atas dugaan melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Sementara itu Ratih dan juga Bayu kembali ke studio. Baik, terima kasih Almira Sabira melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ternyata memang proses ekstradisi ini Bayu agak berjalan alot karena sebenarnya si Maria Pauline Lumowa ini adalah warga negara Belanda sejak tahun 79 begitu. Jadi kita akan mengupdate bagaimana nantinya dari kasus ini ya. Ya, oke. Dan informasi dari rekan kami Almira Sabira juga menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.